Kegiatan kepada malam ini akan kita laksanakan setelah sholat tarawih. Dimohon kepada para jemaah sekalian setelah sholat tarawih nanti mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama atau tatapan rohani nanti yang disampaikan oleh beberapa dari universitas sekolah Islam terpadu Kabupaten Bandung. Untuk mari kita melaksanakan sholat tarawih kepada bapak-bapak dan saudara yang menggunakan sebutkan namanya kepada bapak silakan dan saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sanjungkan setinggi-tingginya atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, walaupun tadi ketika kita baru akan melaksanakan sholat isya, hujan cukup deras, sehingga tadi beberapa ustadz yang stay di sekolah memang agak terlambat karena memang cukup deras tadi. Tetapi pada malam hari ini kita tetap bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, Masjid Al-Hikmah. Namanya hampir sama dengan lembaga kami. Kalau kami Nurul Hikmah, masjid ini Al-Hikmah. Dan masjid ini adalah masjid yang pertama kali kita kunjungi dalam kegiatan Safari Ramadan Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur.
adalah satu nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Di dalam kondisi hujan kita masih tetap bisa melangkahkan kaki hadir di rumah Allah ini, maka mudah-mudahan itu adalah sebuah bentuk masih secara kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati ini. Oleh karenanya mari kita bersyukur bahwa nikmat itu masih tertanam di dalam diri kita, nikmat iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat itu nantinya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak bosan-bosannya melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti, yang kita rindukan kebersamaannya di akhirat nanti, karena ketika kita bersama dengan kafilah Rasulullah, maka insya Allah kita punya masa depan kekal yang sangat gemilang. Apalagi kalau kemudian kita bersama-sama melangkah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari senantiasa kita ikhtiarkan ketika kita masih berada di alam dunia ini, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti apa yang menjadi tauladan Rasulullah SAW, hingga mudah-mudahan hasrat kita untuk bersama dengannya ketika dia bermaksud nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Hikmah, Bapak Pengurus Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati saudara tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di Kelurahan Parigsulum 1 ini, kemudian para asatidz dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur, adik-adik sekalian, para siswa yang alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini, beberapa orang, ibu-ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar, karena barangkali biasanya setelah sholat tarawih kita sudah langsung bisa pulang ke rumah masing-masing beristirahat. Mungkin juga yang disampaikan oleh Ustadz Muslim tadi, ada di antara kita yang belum makan nasi, tadi baru berbuka dengan takjil yang manis-manis gitu kan, kemudian belum sempat makan nasi karena biasanya kalau langsung makan nasi kenyangnya berlebihan. Tetapi pada malam hari ini harus rela duduk sebentar karena ada kegiatan safari Ramadan dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili seluruh pengurus Yayasan Nurul Hikmah, pertama-tama kami mengucapkan syukron jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menerima kehadiran kami di tempat ini dengan baik, dengan sambutan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan dalam rangka menantikan dan menyambut kehadiran kami akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apabila kehadiran kami di tempat ini mungkin juga ada hal-hal yang kurang berkenan, sebelumnya kami mewakili seluruh rombongan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini insya Allah nanti yang akan mengisi tausiah adalah salah satu siswa kita dari kelas 7 ya, Ustaz ya. Dan beliau ini juga adalah putra asli dari Parigsulum 1 yang kita sudah melihat beberapa kali beliau mengikuti perlombaan dan sebagainya, dan alhamdulillah beliau memang kami melihat potensi yang sangat luar biasa. Dan mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan
beliau diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya menjadi ulama besar yang akan meneruskan risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saat ini kami menjalankan program Safari Ramadan. Ini untuk pertama kalinya, mungkin nanti akan ada di beberapa tempat. Yang ini memang rutin kita laksanakan. Pada tahun yang lalu mungkin kita ke tempat-tempat yang lain, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kami dari jajaran pengurus yayasan, doakan kami agar senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sedang kami garap saat ini adalah sebuah proyek yang luar biasa, bukan sebuah proyek ringan, karena kita sedang mendesain, kita sedang mengupayakan sebuah generasi masa yang akan datang, sebuah generasi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah generasi yang mencintai, sebuah generasi yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupannya. Dan ini bukanlah sebuah pekerjaan ringan, makanya di dalam menjalankan pekerjaan ini kami juga tidak main-main. Pertama, kami berupaya semaksimal mungkin menghadirkan tenaga pendidik yang juga profesional. Kami menjadikan kualitas sebagai satu-satunya dasar untuk melakukan perekrutan. Makanya walaupun saya berasal dari Gendang, tidak semua guru kita berasal dari Gendang. Guru kita berasal dari mana-mana, karena memang dasarnya bukan karena ia berasal dari mana, bukan juga karena dia dari suku apa. Karena kalau dia dari suku apa, saya orang Jawa, mungkin semua gurunya hanya saya pilih dari orang Jawa. Tetapi tidak seperti itu. Di sini ada Ustadz Saputra yang juga tetangga bapak-bapak sekalian mungkin, yang juga kami rekrut menjadi guru. Ada Ustadz Kholis, juga putra dari Farid Sulum, Ustadz Muslim dari Teluk Gawan, Ustadz Endi yang terbaru ya, dari Pasir Putih, kemudian ada yang dari Braga dan sebagainya. Karena memang salah satu pertimbangannya adalah profesionalitas. Ketika kita melakukan penerimaan guru, kita memproses demikian rupa sehingga kita betul-betul mengutamakan yang berkualitas. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita agar lembaga yang kami kelola ini betul-betul memang bisa menghasilkan siswa-siswa unggulan yang berkualitas. Kita juga mengajak kepada para ustadz kita untuk tidak memandang apa yang sedang kita lakukan ini hanya sebagai murni mungkin bekerja atau murni mengajar, tetapi kita mengajak kepada ustadz dan ustazah untuk menjadikan apa yang sedang kita lakukan ini sebagai ladang amal soleh. Kita yakini bahwa mendesain generasi agar generasi-generasi ini dekat kepada Allah adalah sebuah usaha dakwah. Sehingga ketika ini kita niatkan untuk dakwah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menilainya sebagai sebuah amal soleh. Dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para hadirin, di sini mungkin juga ada beberapa orang yang menjadi siswa kita, yang mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu ukuran bagaimana keseriusan kami untuk menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai sarana untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah Rabbil Falatakunna Mutarin. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang salah dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tengga, kepada keluarga besar Yayasan Al-Hikmah juga pada tahun ini menghubungi Al-Hikmah juga Al-Hikmah. Moga-moga atas kunjungan ini dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi amal bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner dunia yang merupakan the first and the best man, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Fikhan Dairo akan menyampaikan sebuah judul Membangun Generasi Qur'ani Memimpin Kejayaan Indonesia. Al-Quran adalah pedoman dan tuntunan umat manusia, termasuk generasi muda. Betul? Lalu, dalam siklus kehidupan manusia, usia muda adalah usia yang produktif dan energik. Bung Karno, sang proklamator kita, pun pernah mengatakan, "Give me 10 teenagers, so we'll shake the world." Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Namun, yang jadi masalahnya sekarang, fenomenanya adalah anak muda kita banyak yang terlena dalam aktivitas dunia fata morgana. Agama dilupakan, Al-Quran dilupakan, Rasulullah ditinggalkan, sholat dikesampingkan. Sehingga kita pantas khawatir melihat nasib dari sebagian anak muda kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Profesor Dr. Hamka menyatakan ada 3 ciri dan karakter generasi yang Qur'ani. Yang pertama, generasi muda harus mampu membaca Al-Quran. Banyak generasi muda kita yang lancar membaca status WA, Facebook, Instagram, Twitter, namun mirisnya terbata-bata atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, setiap anak muda akidahnya berpedoman kepada Al-Quran. Banyak anak muda kita yang akidahnya lemah. Minimnya pengetahuan agama menyebabkan mereka lalai dalam menjalankan perintah agama. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka sibuk dengan handphonenya dan mengabaikan seruannya. Yang ketiga, setiap anak muda harus akhlaknya berpedoman kepada Al-Quran. Tutur katanya tertata, perilakunya terjaga, pandangannya terpelihara. Namun kenyataannya masih banyak anak muda kita yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Maraknya perjudian online, terpapar konten pornografi, kecanduan game, sehingga terjerumus ke dalam lembah-lembah dosa. Dan lebih parahnya lagi, nasihat orang tua pun tidak dipedulikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa yang akan datang? Para pakar menyatakan pada tahun 2045 nanti, saat Indonesia berumur 100 tahun, akan ada bonus demografi. Apa itu bonus demografi?
Kondisi suatu bangsa di mana penduduknya didominasi oleh anak-anak muda usia produktif ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa kita. Karena jika pemudanya adalah pemuda yang berkualitas, maka akan majulah bangsa ini. Namun jika sebaliknya, maka akan hancurlah suatu bangsa. Pujangga asal Mesir, Syekh Mustafa Al-Hulayani mengatakan, sungguh di tangan pemudalah urusan umat ini, dan di bawah kaki mereka lah hidup mereka. Sebab syubanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari yang menentukan arah bangsa. Wahai para pemuda harapan bangsa dan agama, Pak Romi Haryanto tak selamanya menjadi bupati, Pak Al-Azhar tidak selamanya menjadi gubernur, Pak Jokowi tidak selamanya menjadi presiden. Mereka kelak akan digantikan oleh generasi muda selanjutnya. Maka bukanlah hal yang mustahil akan lahir para pemimpin hebat dari para pemuda yang berpegang teguh kepada Al-Quran, seperti Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang membawa kejayaan Islam. Insya Allah akan lahir Al-Fatih lain dari bumi Tanjung Jabung Timur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Unjur maqala wala tanjur maqala wa ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.